Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio RBK dan TV RBK di Kebumen, radio 1 Lombok, radio Suara Kolbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa Ihsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas bab al-khauf wal khasyah. Kita sudah membahas makna khauf dan khasyah, juga ayat-ayat dari Al-Quran dan sebagian hadis. Kita akan lanjut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar' wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu masuk kembali ke dalam putingnya. Mananya mustahil, ASI yang sudah keluar gak mungkin kan dimasukkan lagi, mustahil. Semustahil itu orang yang menangis karena takut kepada Allah masuk ke dalam neraka. Mustahil mereka masuk ke dalam neraka. Dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Makna debu di jalan Allah adalah orang yang berjihad di jalan Allah seluruh tubuhnya penuh dengan debu yang berterbangan di medan jihad. Orang yang pernah berjihad tidak akan mungkin merasakan dukhan dari neraka jahanam. Dukhan itu asap. Maknanya orang itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan khauf dan khasyah. Intinya orang yang memiliki khauf dan khasyah, apalagi sampai menangis karena takutnya terhadap azab Allah, orang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari ayat-ayat yang sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, jelaslah bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan manusia untuk memiliki rasa khauf dan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah wajibkan ini kepada setiap mukallaf. Dan khauf dan khasyah termasuk amalan hati. Dia termasuk konsekuensi dan syarat dari keimanan. Kalau iman, ya konsekuensinya harus takut kepada Allah. Kalau seorang ingin disebut iman, syaratnya dia harus takut kepada Allah. Enggak ada takut, enggak ada iman. Allah mengaitkan antara takut dengan iman, baik takut khauf ataupun khasyah. Allah berfirman dalam Ali Imran 175, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang beriman. Kalau enggak beriman mah enggak perlu takut. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 13, fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Allah lah yang lebih layak untuk kamu takuti bila kamu orang yang beriman. Jadi Allah mengaitkan antara khauf dan khasyah dengan keimanan. Khauf dan khasyah termasuk di antara jenis-jenis ibadah hati yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan rasa takut kepada selain Allah itu adalah syirik. Khauf dan khasyah termasuk ibadah hati yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18. Bagaimana dalam ayat ini Allah menyandingkan khauf dengan zakat, dengan salat, dengan iman. Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang berhak atau yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang memiliki 4 kriteria. Pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lihat, Allah menyandingkan rasa takut kepada Allah dengan iman kepada Allah dan hari akhir, dengan salat dan juga dengan zakat, yang menunjukkan bahwa khauf adalah ibadah yang sangat agung. Adapun khauf dan khasyah tabi'i, seperti tabi'i itu yang alami, yang manusiawi, yang logis. Ada alasan yang rasional dan realistis. Seperti umpamanya takut kepada musuh. Khawatir musuh menyergap. Musuhnya orang, manusia. Takut kepada manusia yang jahat. Dia suka ngerampok, suka menodong, suka menganiaya, suka membokong. Takut kepada orang seperti itu. Atau takut kepada binatang buas. Atau takut berada di sebuah rumah tua yang konstruksinya sudah lemah. Kalau berada di bawahnya, apa yang ditakutinya? Bukan jurig. Takut apa? Runtuh lalu dia tertimpa. Atau takut tenggelam. Kita bisa berenang di kolam renang 1,5 meter. Tapi kalau di lautan beda lagi kan, ada gelombang, bukan sekedar riak. Ya, di tengah lautan mah jauh ke sana kemari. Kalau di kolam renang paling 20 meter sudah sampai ke tepi. Ya, kalau di lautan jauh kemana-mana. Ya juga ada gelombang. Walaupun bisa berenang, takut tenggelam. Stamina kita nggak kuat untuk menahan kondisi gelombang di lautan. Maka takut seperti itu bukanlah takut ibadah, bukan.
bukan takut yang bernilai ibadah, tapi takut tabi'i, yang alami. Seperti takut seperti ini juga dimiliki oleh para nabi terhadap musuh-musuhnya di kalangan manusia. Seperti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dia kan sudah membunuh orang. Orang yang dibunuh adalah kaumnya Fir'aun laknatullahi alaih. Lalu dia lari karena takut. Allah menjelaskan takutnya Nabiullah Musa dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 21. Fa kharaja minha khaifan yatarakkab. Maka keluarlah Nabi Musa dari negeri tersebut, dari negeri Mesir karena takut. Dia sudah berbuat salah, membunuh orang, ya, itu takut. Nabi Musa mengalami rasa takut. Termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr 52 ketika datang tamu asing yang tidak dikenal. Jauh tamu asing ini datang kepada Nabiullah Ibrahim, disuguhi dengan suguhan yang lezat. Tapi tamu tersebut tidak menyentuh makanan itu. Jangan-jangan ini orang jahat. Maka Nabi Ibrahim takut. Dan takutnya Nabi Ibrahim diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr 8 ayat 52. Inna minkum wajilun. Kami takut kepada kalian. Di lebih detail lagi dalam surah apa? Surah Al-Dzariyat ya. Surah Al-Dzariyat. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'aujasa minhum khifah. Kata Allah, sudahkah tiba atau apakah sudah datang berita kepada kalian tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ini tamunya malaikat, tapi berupa orang. Nabi Ibrahim belum tahu bahwa ini malaikat. Lalu mengatakan salam, dijawab lagi salamnya. Antum qaumun munkarun, oh kalian adalah orang-orang yang mungkar. Mungkar itu maknanya tidak dikenal, orang asing. Walaupun kepada orang asing yang baru datang, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Dia masuk ke dalam rumahnya, ke keluarganya, tak berapa lama keluar lagi dengan membawa anak sapi bakar, anak sapi guling yang sudah dibakar. Pasti enak, menyengat. Baru membayangkannya aja udah lapar. Apalagi ini disajikan nih tamu dari jauh, pasti kelaparan, pasti kehausan. Faqarrabahu ilaihim. Lalu disajikan oleh Nabi Ibrahim kepada tamu ini, tapi tidak disentuh, anehnya tidak ditoel-toel acan, tidak ditoel-toel acan, tidak disentuh sedikit pun. Fa'aujasa minhum khifah. Maka muncul rasa takut dalam diri Ibrahim kepada mereka. Qalu la takhaf. Mereka tahu bahwa Nabi Ibrahim takut, lalu berkata jangan takut. Lalu dibukalah rahasianya, lalu mereka itu malaikat, ya. Nah, khauf dan khasyah seperti ini tabi'i. Tidak bernilai ibadah kepada yang ditakutinya. Takut kepada setrum, takut kepada ular, takut kepada orang jahat, takut juga kepada binatang-binatang buas yang seperti itu, maka itu tidaklah termasuk takut yang bernilai ibadah. Wajar, normal, ya.
Jangan sampai umpamanya salah penerapan ya. Umpamanya kamu tuh solokin tuh listrik, takut kesetrum, musyrik kamu, takut mah hanya kepada Allah. Salah penerapan ya, itu takutnya takut apa? Tabi'i ya. Dibolehkan. Khauf dan khasyah termasuk penggerak hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan rasa takut kepada Allah, hati pun menjadi baik dan istiqamah di atas kebaikan. Dan sudah kita terangkan, takut baik khauf ataupun khasyah itu lahir dari ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang yang ditakutinya. Nah, takutnya kita kepada Allah lahir dari ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Sebagian sifat-sifat Allah menghadirkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah. Allah itu syadidul iqab. Allah itu kalau menghisab rinci detil, nggak ada yang kelewat. Sekecil apapun amal buruk pasti akan dibalas, dan Allah tidak mungkin membiarkan amalan apapun tanpa balasan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang yang berdosa durhaka pasti membalas. Dan kalau Allah membalas, dahsyatnya luar biasa. Kedahsyatan azab Allah. Lihat aja penjelasan Al-Quran tentang neraka, penjelasan hadis tentang azab kubur, begitu mengerikan ya. Maka layak takut. Tapi ada tapinya, sifat Allah lain, yang lain mewajibkan kita memiliki roja, bukan radio. Apa arti roja? Harapan. Nanti setelah khauf ini akan lanjut ke roja. Harapan. Kenapa? Karena Allah itu Bagir, Allah itu Ghafur Rahim, Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu Al-Wahhab, Allah itu Al-Jawad, Allah itu Al-Karim. Karena itulah maka ada harapan, dan rasa takut wajib disandingkan dengan harapan. Kepada pihak lain yang ditakuti pasti ada yang diharapkan. Kepada pihak lain yang kita cintai pasti ada yang ditakuti dan ada juga yang diharapkan. Kita umpamanya punya istri, cinta enggak kita ke istri? Cinta. Ada enggak rasa takut dan harap kita ke istri? Ada. Takut umpamanya kalau istri itu sedih. Takut kalau istri itu tidak memperhatikan kita, tidak mempedulikan kita, tidak mau melayani kita. Takut istri kita itu malah menghayalkan lelaki lain. Takut istri kita begini dan begitu. Ada harapan juga. Harapan semoga istri kita tersenyum manis selalu ketika kita ada di hadapannya. Dan seterusnya lah. Jadi khauf tidak boleh berdiri sendiri. Sudah kita terangkan kalau orang berbekal khauf ketika ibadah tanpa bekal roja dan mahabbah, itu orang bisa terjerumus ke dalam sikap perilaku orang-orang khawarij. Orang khawarij. Berdasarkan hal itulah maka Allah pun menyandingkan antara khauf dan roja. Di dalam banyak ayat, seperti contoh dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, wad'uhu khawfa wa tama'a. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Takutnya ada, harapnya ada. H2C2. Apa H2C2 teh? Harap-harap, cemas-cemas. Biar seimbang. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah menyatakan amman huwa qanitun
ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Mana sih yang lebih baik? Orang yang tidak ibadah atau orang yang qanit sepanjang malam? Qanit itu dawamut ta'ah, orang yang berdiri ibadah sepanjang malam sambil sujud dan berdiri. Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Dia melakukan itu karena takut menderita di negeri akhirat dan juga karena mengharapkan rahmat dari Allah. Takutnya ada, khaufnya juga ada. Takutnya ada, rojanya juga, harapannya juga ada. Jadi dua-duanya ada. Takut kepada murka Allah, laknat Allah, azab Allah, tapi berharap ampunannya, keridhoannya, rahmatnya, pahalanya dan seterusnya. Karena itulah berkata Mutarrif bin Sikhir rahimahullah, dia berkata, "Lau wuzina raja'ul mu'min wa khaufuhu ma raja'a ahaduhu masahibahu." Seandainya ditimbang antara roja seorang mukmin dan khauf seorang mukmin, maka salah satunya tidak lebih berat daripada yang lainnya. Tidak lebih berat khauf, tidak lebih berat roja, tapi seimbang. Itu adalah konsep dasar. Khauf dan roja harus seimbang dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi tertentu bisa saja salah satunya lebih berat. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Yambagi lil qalbi alla yakuna al-ghalibu alaihi illa al-khauf, fa innahu idza ghalaba ar-raja 'ala al-qalb fasada al-qalb." Hendaklah hati itu tidak boleh terkalahkan kecuali oleh khauf. Tidak boleh roja yang lebih gede, tapi khauf yang lebih gede. Sebab apabila lebih dominan roja, hati ini akan rusak. Kalau terlalu gede roja, nanti dia lebih berani untuk mengabaikan kewajiban, melanggar larangan. Tenanglah, kita punya harapan besar, Allah mah Ghafurur Rahim. Sekarang kita berdosa nanti kan diampuni ya. Tenang, jangan takut gitu. Itu kalau rojanya kegedean, mengalahkan khaufnya. Berdasarkan hal itulah dalam kondisi tertentu para ulama merinci. Kalau ketika kita sedang senang, happy, banyak duit, godaan gede. Rata-rata orang yang banyak duit tergoda apa? Tergoda ingin senang-senang dengan duitnya. Dikhawatirkan kesenangan itu menjurus kepada bentuk maksiat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, khaufnya harus diperbesar daripada rojanya. Takutnya itu harus lebih dominan, karena begitu kita mau memakai uang itu untuk sesuatu yang dosa dan maksiat, takut, Allah itu melihat, Allah itu tahu, para malaikat melihat dan mencatat, kelak akan dibalas. Kalau balasan Allah kepada hamba yang berdosa, luar biasa ngerinya. Enggak, akhirnya dia ngerem diri dari dosa dan kemaksiatan. Jangan pergede roja di sana, takut sih terhadap dosa azab Allah. Tapi kan Allah mah Ghafurur Rahimnya. Tenanglah, sekarang dosa, tobat juga terhapus gitu. Dia nggak mikir kalau orang dosa, untuk tobat itu nggak gampang, untuk tobat itu amat sangat susah, karena tobat itu ibadah agung yang bisa dilakukan oleh orang karena hidayah Allah. Mungkin nggak kalau orang berdosa Allah kasih hidayah untuk bertobat waktu itu? Belum tentu. Makanya banyak orang tahu itu dosa, tahu harus tobat, tapi juga tidak tobat. Tanya ke para pemabuk tahu nggak mabuk itu dosa?
Tahu. Tahu nggak harus tobat? Tahu. Kenapa tuh nggak tobat aja? Ingin sih, tapi nantilah, gitu kan? Tahu nggak para pencopet bahwa nyopet itu haram? Tahu. Tahu nggak wajib berhenti dan tobat? Tahu. Tapi kenapa tidak tobat juga? Hidayah tobat itu mahal loh, ya. Tanya umpamanya kepada para pezina, tahu nggak itu haram? Masih tahu. Tahu nggak wajib berhenti dan tobat? Tahu. Tapi kenapa nggak tobat juga? Jangan jauh-jauh kayak gitu. Kita aja ada beberapa dosa yang menyenangkan untuk kita lakukan dan kita tahu wajib berhenti, wajib tobat dari hal itu. Tapi kenapa tidak berhenti juga? Apa contohnya? Biasanya ibu-ibu. Bisa diduga apa? Ngerumpi, gibah, ya, ngegosip. Para gossipers ini tahu bahwa menggosip itu dosa. Tapi kan menyenangkan. Tahu harus tobat. Tapi kan menyenangkan. Akhirnya tidak tobat juga. Ingat, untuk tobat perlu hidayah. Dan Allah nggak akan kasih hidayah ini kepada orang-orang yang berdosa. Oleh karena itulah maka di dalam kondisi seperti tadi, kita senang, kita sehat, kita banyak uang, pergede apa? Khauf. Jangan perbanyak roja. Nanti nekat, tenang. Kita dosa sekarang Allah ampuni loh. Gampang tobat. Itu kalau dalam kondisi senang dan sehat. Adapun dalam kondisi sakit dan lemah, pergede roja agar tidak putus asa dari hal itu, ya. Jadi walhasil kadar antara khauf dan roja tergantung situasi, kondisi. Setiap orang berbeda, ya. Kadang harus gede khauf, kadang harus gede roja. Apakah khauf ini menjadi tujuan utama? Bukan. Khauf ini sekedar perantara, bukan tujuan utama. Karena kelak kita akan sampai pada satu masa di mana nggak akan ada lagi rasa takut di masa itu. Dan itu tidak berbahaya, bahkan bermanfaat tidak adanya rasa takut di masa itu. Apakah masa itu? Masa itu adalah masa ketika seorang hamba berada di surga. Akan ada lagi rasa takut. Allah cabut rasa takut sebab tidak ada suatu pun yang buruk di surga itu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 49, Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada ketakutan atas kalian di dalam surga itu, juga tidak akan sedih. Seluruh keburukan fisik ataupun psikis, pikiran ataupun perasaan, itu nggak ada yang buruk di sana. Nggak ada saling benci, saling dengki, nggak ada umpamanya kesedihan, termasuk kecemburuan. Kok bisa? Bisa. Allah yang menciptakan hati dan Allah yang membolak-balikkan hati. Allah yang memberi perasaan ini dan itu kepada hati manusia. Allah bisa nggak mencabut rasa sedih, rasa curiga, rasa cemburu dalam hati orang? Bisa. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja bisa. Makanya walaupun para ahli surga laki-laki nanti di sana memiliki banyak istri, banyak bidadari, salah satu istrinya adalah istri kita masing-masing di dunia. Kalau dua-duanya soleh dan dua-duanya masuk surga, maka tetap akan menjadi suami istri di sana. Selain punya istri itu, punya lagi kita istri-istri yang lain. Para akhwat tahu nggak ini? Tahu, yang suka ngaji mah.
Apakah mereka akan cemburu nanti di sana? Enggak akan. Di sini mungkin cemburu. Suaminya enggak ta'adud di dunia tapi akan ta'adud di akhirat, sudah stres duluan. Saya di dunia tidak dita'adud tapi nanti di surga dita'adud stres. Enggak, kecemburuan itu penderitaan atau bukan? Ya, penderitaan. Buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nggak akan ada di surga nanti. Allah cabut rasa cemburu. Allah cabut rasa iri dengki. Di sini umpamanya seorang istri dengan madunya bisa berantem. Bisa mendadak banyak UFO yang berterbangan di rumah. Karena adanya hasad, dengki, benci, permusuhan dengan madunya, itu madu asli. Itu nggak akan terjadi di akhirat. Itu nggak akan terjadi di surga. Bukan nggak ada piring, di sana ada piring dari emas, tapi nggak akan berterbangan. Allah cabut semua perasaan buruk dalam hati para ahli surga, sehingga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kecemburuan. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Ya, sebuah hadis dari Abdullah bin Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud karangan beliau, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, namanya apa? Hadis qudsi. Wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amanain. Idza amanani fid dunya khaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kata Allah, demi kegagahanku, aku tidak akan menyatukan dalam diri hambaku dua jenis khauf dan dua jenis aman. Perasaan takut ada dua, perasaan aman juga ada dua. Pertama adalah takut di dunia, kedua takut di akhirat. Aman juga begitu. Aman di dunia dan aman di akhirat. Takutnya kepada Allah, merasa amannya dari Allah. Aku tidak akan satukan dua jenis takut dalam diri seorang hamba. Seorang hamba gak mungkin takut di dua alam. Di dunia takut, di akhirat takut, enggak. Atau di dunia aman, di akhirat aman, enggak. Pasti salah satunya. Lalu Allah merinci, bila hambaku merasa aman dariku di dunia. Kita nggak boleh merasa aman ya kepada Allah di dunia. Harus takut. Sudah kita terangkan. Harus takut. Sebab tidak ada yang merasa aman dari Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi harus merasa takut kepada Allah. Tidak boleh merasa aman. Siapa bila hambaku merasa aman dariku di dunia, aku akan beri ketakutan kepada orang itu pada hari kiamat. Jadi kalau umpamanya merasa aman di dunia, di akhirat nggak akan aman tuh orang. Sebaliknya, awa idza khafani fid dunya, kalau hambaku merasa takut kepadaku di alam dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku berikan kepada dia keamanan pada hari kiamat. Takutnya itu teraplikasi dalam sikap dan amal, bukan hanya di mulut, saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Tapi dosa dan maksiat tetap dikerei. Dikerei itu dijalani terus, itu mah bukan takut. Takut mah dia mengerem hawa nafsunya, mengerem dirinya dari hawa nafsu. Allah menyatakan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan
nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma. Adapun orang yang takut kepada kedudukan dia di hadapan Allah ketika di akhirat, maqam rabbih. Maqam itu waktu ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Wa nahan nafsa 'anil hawa, sebagai bukti takutnya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu enggak dia turuti, enggak dia taati, enggak dia ikuti. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya adalah surga. Ketika di dunia takut, di akhiratnya aman. Sebaliknya ketika di dunia merasa aman, Allah akan berikan rasa takut di akhirat. Allah enggak akan satukan dua takut dan dua aman dalam diri seorang hamba. Siapa orang yang merasa aman dariku di dunia, aku berikan rasa takut di akhirat. Siapa orang yang takut kepadaku di dunia, aku akan berikan keamanan kepada dia di akhirat nanti. Ya. Jadi khauf adalah lawan dari aman. Khauf akan hilang kalau aman datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ amna. Pasti kami akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Tadinya rasa takut ada, karena dia iman kepada Allah, Allah ganti rasa takutnya dengan perasaan aman. Ya. Jadi inilah takut dan keamanan, dua perasaan yang saling bertolak belakang tapi wajib untuk kita miliki, maka lawannya akan kita dapatkan. Kita miliki rasa takut, maka keamanan akan datang kepada kita. Kalau kita merasa aman di dunia ini, maka lawan dari aman yaitu takut kelak akan kita alami di akhirat nanti. Apabila rasa khauf kepada Allah dalam hati seorang hamba menjadi dalil adanya iman, maka apabila rasa takut ini hilang dari diri seorang hamba, maka dia akan merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah merasa aman dari azab Allah ketika di dunia, tenanglah, saya mah gak akan diazab gitunya. Itu bahaya. Nanti tiba-tiba datang azab Allah di dunia tanpa peringatan apapun, tanpa tanda apapun sebelumnya di dunia ini. Kita tidur tiba-tiba terjadi gempa, terjadi longsor, terjadi tsunami tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Kalau malam hari. Kadang-kadang di siang hari kita bekerja, kita lalai, kita bersendaguro, kita bermain-main, tiba-tiba datang azab Allah tanpa diduga. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun au amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa amina makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah penduduk suatu negeri, suatu kota merasa aman akan datangnya azab kami di malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Atau apakah penduduk suatu kota merasa aman akan datangnya azab kami di siang hari di saat mereka bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Rata-rata musibah terjadi baik malam atau siang persis seperti yang diceritakan di dalam ayat ini. Ya,
Datangnya gempa, datangnya tsunami, datangnya longsor. Mungkin mereka kalau malam hari lagi tidur, nggak nyangka itu akan datang. Tiba-tiba sudah terkubur. Atau siang hari, tiba-tiba saja datang tsunami. Atau malam hari. Dalam keadaan kadang mereka tertidur, kadang mereka sedang bermain-main atau bersenaguro atau bermaksiat. Kita kan lihat video ya, orang lagi ngeband di panggung gitu ya, sorak-sorak, jingkrak-jingkrak, tiba-tiba datang apa? Tsunami dari belakang. Wrrr. Anehnya ini, anehnya nih. Ada yang menilai itu syahid karena sedang ibadah. Apa ibadahnya? Menghibur orang, membuat orang senang. Betul apa benar anggapan itu? Tidak betul dan tidak benar. Ada orang yang menyangka melawak dibayar gede itu ibadah karena bikin senang orang ya, bikin tertawa orang kan ibadah, kata gitu ya. Betul, menyenangkan orang itu ibadah, tapi caranya dengan berdusta, tidak boleh. Caranya dengan ini dan itu yang terlarang secara syariat, tidak boleh. Menyenangkan orang itu tidak demikian. Maksudnya orang sedang bersedih, dihibur oleh kita dengan cara umpamanya diberikan nasihat bahwa kesedihan ini, musibah itu bagus untukmu, menggugurkan dosa, mengundang pahala, menjadikan doa kita dikabul, meningkatkan derajat kemuliaan kita. Nih dalilnya. Akhirnya orang tadi jadi terhibur, senang. Itu. Atau kenapa sedih? Saya sudah 3 hari gak makan, anak istri saya juga begitu gitu. Kita senangkan. Kalau gitu nih beli nasi bungkus ya, 20.000 semuanya. Lumayan senang, itu maksudnya. Bukan menghibur dengan cara yang terlarang secara syar'i. Datangnya azab Allah tidak diduga sama sekali ya. Jadi rasa khauf harus kita pupuk, harus ada. Itu yang membuat kita waspada. Bila rasa khauf ini berpisah, pergi dari hati kita, maka berbahaya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Ma faraqal khaufu qalban illa kharab." Tidaklah berpisah rasa khauf dari hati kecuali akan meruntuhkan hati tersebut. Inilah beberapa penjelasan dari hadis Nabi SAW tentang khauf. Beralih sekarang ke ucapan para sahabat tentang khauf. Coba lihat ucapan para sahabat tentang khauf, membuat kita tercengang. Kok kita mah jauh ya dari sikap para sahabat. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wallahi lawadadtu anni kuntu syajarah tu'kal wa tu'dad." Demi Allah, sesungguhnya aku lebih mengangan-angankan seandainya aku ini sebatang pohon aja yang dimakan dan ditebang. Tidak ada hisab ya. Karena takut nanti dirinya dihisab lalu celaka. Padahal kita tahu Abu Bakar sudah diberikan kabar gembira ahli surga. Amalnya gak ketulungan dibanding siapapun. Manusia terbaik di kalangan umat ini setelah Nabi SAW. Tapi takutnya itu seperti itu. Seandainya aku jadi pohon aja lah, yang dimakan ditebang sudah nggak ada hisab. Karena takut. Berkata Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, "Wadadtu anni anju la ajra wala wizr." Aku mengangan-angankan aku selamat, tidak ada pahala, tapi tidak ada dosa juga. Yang penting nggak ada dosa deh. Walaupun nggak apa-apa, nggak punya pahala, yang penting nggak ada dosa. Kalau nggak ada dosa nggak akan diazab. Itu Umar yang juga sudah dijamin sebagai ahli surga. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, "Inna akhwafa ma akhaf idza laqitu Rabbi tabaraka wa ta'ala ay yaqula li
qad alimta famadza amilta fima alimta. Kata Abu Darda, sesuatu yang paling aku takuti ketika aku bertemu Rabbku, ketika bertemu Allah, Allah nanti akan bertanya kepadaku, kamu telah berilmu, lalu apa yang telah kamu amalkan dengan ilmumu? Itu Abu Darda takut dia tidak mengamalkan secara benar tentang ilmu yang sudah dia fahami. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ta'ala ilman wa bil ightirari jahlan. Cukuplah seseorang itu dianggap berilmu kalau dia takut kepada Allah. Dan cukuplah seseorang dianggap bodoh, jahil kalau dia tertipu dalam kehidupan dunia ini. Orang yang tertipu, terlena dengan kehidupan dunia itu bodoh itu. Dari sisi mana kelihatan bodohnya? Dia menukar akhirat dengan dunia. Akhirat itu mahal. Dunia itu hina. Kita sudah terangkan, dunia itu lebih hina daripada bangkai binatang. Dunia itu lebih hina daripada kotoran manusia. Kita tahu ada seorang sahabat namanya Hudair. Ma ta'amuka ya Hudair? Apa makananmu hai Hudair? Dia menjawab, al-laban wal-laham. Susu dan daging. Berarti ini orang mampu, orang kaya, ya. Lalu Nabi bertanya, wa yasiru ila madza? Lalu daging dan susu yang kamu makan itu nanti berubah jadi apa? Orang ini cerdas, bisa berdiplomasi. Yasiru idza ma qad alimta. Ini akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahu ya Rasulullah. Jawabannya sopannya. Tidak apa? Tidak vulgar. Kata Nabi SAW, demi Allah sesungguhnya dunia bagi Allah seperti kotoran itu bagi diri kalian. Tuh begitu tuh dunia itu. Terus dari segi waktu kan singkatnya. Iya, dunianya jutaan tahun atau ribuan tahun kita nggak tahu. Tapi usia kita berapa? Puluhan. Yang 80 aja jarang. Kalau tuh ada yang 80, anak kasih tahu rahasia. Orang yang sudah lewat 70-80 tahun lebih mengangan-angankan mati daripada hidup. Karena menderita fisik dan psikis. Fisiknya banyak penyakit kan. Nggak bisa memakan sembarang makanan. Ya, serba terasa. Itu pertama. Kedua, secara psikis nggak ada lagi orang seangkatan dia. Ngobrol dengan cucunya nggak nyambung. Ngobrol dengan tetangganya nggak seangkatan, nggak selevel. Materi obrolan juga beda, nggak nyambung. Maka saya mendengar beberapa orang yang sudah sepuh itu ketika bertemu, aduh sehat mak ya, mudah-mudahan panjang umur. Ih ulah ngadoakeun panjang umur cenah. Geus bosen hirup oge. Menderita tuh. Coba bayangkan angkatan-angkatan orang seangkatan kita sudah pada mati semua. Gak ada kawan yang lagi yang bisa diajak ngobrol. Kalau sekali ngobrol juga sekali lagi gak nyambung tuh obrolan. Beda bahan ya. Menderita fisik dan juga psikis. Nah, kalau sudah begitu, gak akan ada lagi kenikmatan hidup di alam dunia ini. Ini dunia. Sebentar, gak lama, kenikmatannya semua semu. Seluruh kenikmatan yang kita nikmati di alam dunia hanya beberapa saat. Setelah sampai pada titik maksimal tidak akan lagi terasa kenikmatan. Coba lagi lapar makan. Nikmat apa tidak? Nikmat. Sampai berapa lama? Paling 10-15 menit. Ya.
Setelah sepiring habis ambil lagi. Piring kedua senikmat yang pertama? Tidak. Sudah habis kedua ambil lagi ketiga. Ini udah ikat pinggang sudah dibuka itu. Posisi duduk juga sudah tenggeng begini nih. Yang tadinya semangat cuma comot, gayam, sudah enggak nikmat lagi. Hanya 10 atau 15 menit maksimal ya. Tidur lagi lelah, ngantuk, umpamanya capek lalu tidur. Nikmat apa tidak? Ya nikmat. Berapa lama? Paling jam-jaman. Setelah umpamanya kenyang tidurnya coba tiduran lagi. Bisa? Nggak bisa, pusing kepala. Ya. Kalau toh memaksakan diri tidur lagi kena erup-erup tuh orang. Syarafnya melemah itu orang. Syaraf motoriknya melemah itu orang. Respon terhadap kejadian di sekitar itu melemah. Akhirnya dalam hati pikiran ingin bangun tapi kok kenapa susah bangun? Karena lemahnya urat syaraf motorik. Tidak merespon sensorik yang diberikan. Kata otak, ayo bangun, nggak bisa. Lalu orang menyebutnya apa? Erep-erep. Seperti itu. Nah, nggak ada lagi kenikmatan. Kecuali beberapa saat. Itu dunia tuh. Akhirat kenikmatannya tak pernah berujung. Di dunia kita makan karena kita butuh. Di akhirat ahli surga makan bukan karena butuh tapi sekedar menikmati kelezatan makanan. Tak akan pernah kenyang. Seperti itu ya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dia bodoh. Karena apa? Karena tidak mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat yang pasti dia akan alami. Berkata Ka'ab, "Lau anna rajulan kana lahu mithlu amali sab'ina nabiyan la khasya alla yanju min syarri yaumil qiyamah." Kata Ka'ab, seandainya seseorang memiliki amal sebanding dengan amalan 70 orang nabi. Berarti hebat ya. Amalnya luar biasa hebat. Tapi tetap saja dia takut tidak akan selamat dari keburukan akhirat. Di akhirat itu, sebelum di akhirat nih, walaupun di alam kubur umpama memperoleh nikmat kubur karena soleh. Bayangkan amalnya sebanding dengan amalan 70 orang nabi. Selamat dia dari azab kubur. Tapi fitnah kuburnya tetap tuh teralami, menakutkan. Lalu nikmat kubur. Pas kiamat terjadi jelegur seluruh alam jagat raya hancur. Takut lagi enggak? Ya mengalami goncangan lagi. Begitu juga ketika bangkit dari kubur di alam mahsyar dikumpulkan. Semuanya keburukan hari kiamat itu sesuatu yang ditakuti. Makanya Ka'ab berkata, "Lau anna rajulan kana lahu mithlu amali sab'ina nabiyya la khasya alla yanjua min syarri yaumil qiyamah." Seandainya seseorang memiliki amalan sebanding dengan amalan 70 orang nabi, maka dia akan tetap takut bahwa dia tidak akan selamat dari keburukan hari kiamat. Berkata Sa'id bin Jubair, "Al-khasya an takhsyallaha hatta tahula khasyatuka bainaka wa baini maksiatihi fatilkal khasyah." Kata Sa'id bin Jubair, hakikat takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah sehingga rasa takut ini menghalangi kamu dari kemaksiatan. Karena takut gak berani berbuat maksiat. Itu hakikat takut yang sebenarnya. Kalau umpamanya hanya pengakuan lisan takut, tapi dosa masih berani, itu bukanlah orang yang takut. Berkata Mujahid, "Innamal alim man khasyallaha azza wa jalla." Orang yang berilmu hanyalah orang yang takut kepada Allah. Berkata Ibnul Mubarak, "Alladhi yahiju minal khauf hatta yaskuna fil qalbi dawamal muraqabah fis sirri wal alaniyah." Orang yang berilmu adalah
orang yang selalu diliputi rasa takut, sehingga rasa takut ini menetap di dalam hatinya, sehingga dia merasa selalu diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan menyendiri ataupun dalam keadaan berada di tengah orang banyak. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Idza qila laka takhafullah faskut, li'annaka idza qulta la kafarta, wa in qulta na'am falaysa wasfuka wasfa man yakhaf." Kata Fudail bin Iyad, bila kamu ditanya, apakah kamu takut kepada Allah? Diamlah, jangan menjawab. Karena kalau kamu jawab enggak takut, kamu kafir. Kalau enggak takut kepada Allah, saya mah pemberani atau enggak takut kepada siapapun termasuk kepada Allah, kamu kufur dengan ucapanmu itu. Tapi kalau kamu jawab, iya iyalah takut, bingit gitu ya. Kamu takut enggak kepada Allah? Iya takut. Maka jawabanmu bukanlah sikap orang yang takut kepada Allah. Dijawab salah, tidak dijawab juga salah. Dijawab ya, bukan dijawab salah, tidak dijawab salah. Dijawab tidak salah, dijawab iya juga salah. Tapi dijawab tidak jauh lebih parah kesalahan. Takut nggak kepada Allah? Enggak, kufur itu. Dijawab takut nggak kepada Allah? Iya takut, juga salah. Karena jawaban itu menunjukkan sikap orang yang tidak takut kepada Allah. Maka diamlah, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itulah beberapa athar baik dari Nabi SAW ataupun para sahabat dan para ulama. Semua itu menunjukkan anna man kana billahi a'lam kana lahu akhaf wa akhsha. Siapa orang yang lebih berilmu tentang Allah, lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehebat itu amalnya, rasa takutnya luar biasa, sehingga dia berangan-angan lebih menyukai sebagai pohon saja yang dimakan, daunnya, buahnya, ditebang, batangnya dan seterusnya, agar selamat dari azab. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, saya lebih suka menjadi orang yang tidak punya pahala asal nggak punya dosa. Nggak apa-apa nggak ada pahala, asal nggak punya dosa. Karena kalau nggak punya dosa dia akan terhindar dari azab. Ya, semuanya ini menunjukkan besarnya rasa takut karena ilmu mereka. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Juga para ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, orang-orang yang menelusuri jalan hidup para sahabat, mengambil petunjuk dari petunjuk para sahabat, hati-hati mereka sudah terpenuhi oleh khauf dan khasyah kepada Allah. Itu disebabkan karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengamalan, maka mereka takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut, baik takut khauf ataupun khasyah. Berkata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahad. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad." Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tak ada seorang pun yang berharap masuk ke dalam surganya. Karena apa? Karena merasa, wah diri ini kurang layak untuk
ibadah yang dilakukannya itu enggak full seperti yang Allah kehendaki. Banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak kelirunya. Makanya seusai sholat, apa yang pertama diucapkan? Istighfar. Apakah kita berarti sudah melakukan dosa ketika sholat? Mungkin iya, kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang mutaba'ah, dan itu dosa. Makanya ditutup dengan apa? Dengan istighfar. Ya. Jadi kata Nabi SAW, seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tak ada seorang pun di kalangan mereka yang meyakini bisa masuk ke dalam surganya. Sebaliknya, seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang akan putus asa dari surganya. Karena luasnya rahmat Allah dan bagernya Allah. Dan tadi, kalau seorang mukmin tahu azab yang ada di sisi Allah, takut mereka. Itu terbukti dari ucapan para sahabat dan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berkata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui. Ketika mengatakan ini, ditanya oleh sahabat, apa yang kau ketahui ya Rasulullah? Surga dan neraka. Kalau beliau kan sudah lihat langsung ya, surga dan neraka. Tahu kondisinya bagaimana. Sudah ainul yakin. Keyakinannya berdasarkan apa? Penglihatan. Kalau kita tentang surga dan neraka hanya baru apa? Ilmal yakin. Hanya sebatas ilmu, informasi. Lihatnya belum, apalagi merasakan. Kata Nabi SAW, seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sebaliknya kita ini sekarang lebih banyak menangis apa tertawa? Tertawa. Bisa dipastikan setiap hari pasti kita tertawa. Sekali dua kali banyak. Bahkan bisa puluhan kali sehari. Kalau nangis antum ingat nggak? Kapan terakhir kali nangis? Kalau saya ingat, sekitar 2 bulan yang lalu ketika ibu saya meninggal. Ya nangis. Setelah itu ketawa lagi. Ketawanya tiap hari berkali-kali. Nangisnya belum tentu sebulan sekali, belum tentu setahun sekali. Oleh karena itulah maka ini menunjukkan ilmu dan penghayatan ilmu kita terhadap ilmu itu. Nabi menyatakan seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, niscaya akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Jadi khauf dan khasyah kepada Allah berbanding lurus dengan ilmu dan ma'rifah kita kepada Allah. Semakin mendalam ilmu kita tentang Allah dan syariatnya, akan semakin kuatlah rasa takut kita. Timbul pertanyaan, apakah takut ini hanya untuk orang tertentu saja atau hanya untuk orang umum saja? Sebab ada pemahaman sebagian kaum sufi yang menyatakan nggak boleh ada rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu orang tingkatan rendah di dalam agama ini. Orang awam. Orang hebat nama nggak perlu lagi rasa takut. Ada yang berkata demikian. Dan ini kemudian menjadi rujukan mayoritas kaum muslimin. Padahal itu keliru karena bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Ya. Khauf dan khasyah umum bagi semua orang muslim, baik yang khusus ataupun yang umum. Penjelasan ayat dan hadis tentang hal ini banyak. Tapi kita akan bahas di hari Sabtu yang akan datang. Sebulan yang akan datang. Ya, sekarang sudah cukup waktu untuk menerangkan atau menjelaskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Pertama, ilmu. Sudah diterangkan, rasa takut ini lahir dari ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah, tentang sifat-sifat dan nama-namanya dan tentang syariatnya. Itu yang pertama ya, pelajari asma dan sifat Allah, pelajari agama Allah. Karena Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Kedua, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah itu menganugerahkan, menghidayahkan perasaan takut di dalam diri kita. Nanti kita akan ajarkan beberapa doa agar kita ini dianugerahi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, gaulah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Gaul, syukran. Dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Karena kawan bergaul dan lingkungan kita itu besar pengaruhnya kepada kita. Sudah sering kita katakan as-sahib sahib. Sahabat atau kawan dekat itu sahib. Sahib itu yang menarik, menyeret. Menyeret kita untuk memiliki karakter seperti orang tersebut. Kita terpengaruh. Kalau dia buruk terpengaruh oleh keburukan, kalau dia baik terpengaruh oleh kebaikan dia. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik. Berkata Nabi SAW, al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Seorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan, ya. Itu yang keempat ya. Kelimanya, kiat kelima, yang pertama kan pelajari ilmu, kedua berdoa, ketiga gaul dengan orang yang soleh, keempat hindari pergaulan dengan orang yang buruk. Kelimanya ini yang menginspirasi, ini yang memotivasi. Baca sejarah para solihin, para nabi, para sahabat, para ulama, maka kisah mereka terutama yang berkaitan dengan rasa takutnya kepada Allah itu sangat memotivasi kita. Dengan membaca mereka dan keutamaan yang mereka miliki akibat rasa takut tersebut, mereka menjadi orang yang luar biasa. Dan itu memotivasi kita untuk memiliki rasa takut yang sama kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah 5 kiat menumbuhkan rasa takut. Pertanyaan pemirsa Ahsan TV. Ibu Hayati di Ciamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila ada seseorang yang bermimpi buruk dan ia khawatir mimpi itu jadi kenyataan, sampai ia bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Apakah itu sikap yang berlebihan? Mohon penjelasan. Iya, Nabi SAW mengajarkan adab ketika kita bermimpi. Pertama, ketika kita bermimpi, kalau mimpi itu mimpi bagus, maka bagus menurut sudut pandang syariat, bukan bagus menurut perasaan kita. Kadang-kadang menurut perasaan kita bagus karena membuat kita happy, tapi secara syar'i itu buruk. Apa contohnya? Contohnya umpamanya kita dalam mimpi ketemu wanita yang dahulu kita pernah cintai dan dia mencintai kita. Bahasa kita sekarang apa? Celebek. CLBK.
Begitu indah dan membuat kita berbunga-bunga. Sampai bangun tidur juga apa? Teringat-ingat. Baik apa buruk mimpi itu? Menurut kita baik. Secara syar'i boleh apa tidak kita bertemu dengan orang itu? Tidak boleh. Sampai ada komunikasi, sampai ada ungkapan-ungkapan rasa kangen seperti dalam mimpi. Secara syar'i terlarang. Walaupun efeknya kepada kita bikin kita apa? Happy. Bangun tidur senyum-senyum sendiri, istrinya di pinggir aneh. Kamu kenapa senyum? Ada deh, curiga nanti dia. Kalau mimpi itu mimpi baik secara syar'i, boleh diceritakan. Walaupun saat itu juga saat bangun langsung diceritakan. Kepada siapa aja yang ada di sekelilingnya dan ucapkan hamdalah. Tapi Nabi tidak menyuruh kita untuk mencari takwil dari mimpi itu. Adapun kalau mimpi itu mimpi buruk, maka ada adab. Pertama, ta'awudz, begitu bangun tengah malam itu bangun karena mimpi dikejar-kejar orang gila. Kita sangat berat lari menjauh, tapi orang gila itu begitu enteng. Sekali loncat ada di hadapan kita. Buruk sampai terengah-engah teriak-teriak lalu bangun. Maka ta'awudlah. Pertama ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, coba meniup ke kiri 3 kali. Kalau memungkinkan meludahlah ke kiri 3 kali. Kalau umpamanya tidurnya di tempat terbuka. Ketiganya, coba ubah posisi duduk. Posisi tidur. Kalau tadinya miring ke kanan, sekarang telentang. Tadinya miring ke kiri, sekarang miring ke kanan. Balikan juga bantalnya. Dan jangan diceritakan mimpi buruk itu kepada seorang pun. Nabi menyatakan maka tidak akan memberi madarat mimpi buruk tersebut. Hanya adab saja ya. Nah, yakinlah terhadap ucapan Nabi SAW. Kalau kita sudah menerapkan adab. Tapi kalau umpah kita mimpi buruk gitu ya. Kemudian bangun. Kemudian hanya merinding, ngeri. Lalu tidur lagi. Mimpi buruk itu akan berlanjut. Akan tambah hebat. Tadinya orang gila yang ngejar, sekarang ada ular naga. Ditambah singa, tambah mengerikan ya. Maka terapkan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bermimpi. Maka tidak akan terjadi madarat insyaallah ya. Nah jadi si penanya ini kalau mimpi buruk dia khawatir jadi kenyataan, itu mungkin karena tidak menerapkan sunnah Nabi ketika bermimpi buruk tadi. Ustadz, sepertinya anak sudah wajib menikah. Ini ikhwan apa akhwat ya? Dan jadi promosi. Tulisannya kayak akhwatnya. Tapi orang tua anak belum menyetujui anak nikah. Bagaimana kiat-kiat agar orang tua anak mengizinkan anak nikah, sedangkan di zaman ini fitnah wanita sangat luar biasa. Oh berarti ini ikhwan. Kalau tidak memungkinkan nikah ya saum. Dan sampai dua-duanya tidak. Nikah tidak, saum juga tidak. Bahaya. Ya ma'syara syabab. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu nikah, nikahlah. Tapi faman lam yastati' fa 'alaihi bisaum. Kalau tidak mampu saum. Maka saum ini fa innahu lahu wija. Karena itu akan menjadi pengerem atas syahwat. Saum itu ya. Kalau umpamanya belum memungkinkan nikah baik karena orang tua atau karena hal-hal lain, sudah perbanyak saum, perbanyak kajian. Jangan sampai dua-duanya enggak, nikah tidak, saum juga tidak, itu berbahaya. Pertanyaannya, bagaimana kiat agar orang tua mengizinkan anak menikah?
Ya pertama bilang, saya sudah wajib loh. Kalau enggak nikah, kalau sudah wajib berarti kalau enggak nikah bahaya, ya enggak? Bisa terjerumus ke dalam maksiat. Bapak ibu kan enggak mau saya terjerumus ke dalam perzinahan atau pacaran gitu kan. Maka nikahkanlah saya gitu. Nah penyampaiannya ke orang tua harus sebaik mungkin. Jangan sampai mengancam, sok aja kalau enggak dinikahin loh. Lihat nanti. Jangan sampai ada ancaman kayak begitu ya. Sebaik mungkin, kemudian argumentasi orang tua yang melarang kita nikah, patahkan. Kalau sudah dipatahkan nggak punya alasan, maka masa mau kekeh gitu ya. Saya nggak tahu orang ini usianya berapa. Kalau masih 16 jangan dulu. Kalau sudah cukup ya boleh. Bagaimana caranya agar saya mendapatkan hidayah untuk ampunan atas dosa maksiat yang selama ini saya lakukan? Karena selama ini saya merasa kadang-kadang takut, kadang-kadang aman. Agar saya tidak melakukan dosa itu lagi. Mohon doanya. Iya, hidayah ampunan bisa diraih. Ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Cepat-cepat berhenti dari kemaksiatan yang biasa dilakukan. Tobat, berhenti, menyesal dan bertekad tidak mengulang lagi. Setelah itu tingkatkan amal ibadah. Coba malam bangun, tahajud. Coba Senin Kamis saum, ya. Hadiri banyak kajian dan lingkungan, pilih lingkungan yang baik dan hindarkan lingkungan yang buruk. Sebab kemaksiatan bisa terjadi karena lingkungan yang buruk tadi. Kemaksiatan bisa terjadi karena jarang lagi hadir ke kajian. Dan seterusnya. Jadi bagaimana kiatnya? Pertama, berhenti dari dosa. Dari maksiat itu. Tobat. Ya. Yang kedua, tadi meningkatkan ibadah. Baik yang fardu ataupun yang sunnah. Yang ketiga, hadiri banyak kajian-kajian. Kajian seperti mengundang hidayah. Keempatnya, perhatikan bagaimana kita bergaul. Bergaulah hanya dengan orang yang baik-baik dan hindarkan pergaulan dengan orang yang buruk. Pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV, hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana agar rasa takut kepada Allah selalu ada di hati? Tadi sudah ya. 2, aman di dunia itu yang bagaimana ya Ustaz? Maknanya aman dari murka dan azab Allah. Lalu dia santai, rileks, merasa bebas berdosa dan bermaksiat. Karena salah persepsi tentang sifat Allah. Tenang, Allah Maha Ghafurur Rahim. Tenang, Allah Maha Rahman dan Rahim. Tenang, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Sedikit dosa, gampang itu terhapus nanti. Kan gitu. Itu orang merasa aman dari murka dan azab Allah. Jadi merasa aman, maknanya aman dari azab Allah Azza wa Jalla, sehingga dia merasa bebas berdosa dan bermaksiat. Dari pemirsa Ahsan TV, Henry di Taiwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar kalau makan masakan yang dibuat oleh non-muslim, Yahudi atau Nasrani, itu tidak boleh dimakan. Terus apakah itu termasuk minumnya juga? Maksudnya tergantung kandungannya. Kalau kandungannya halal, tidak ada unsur haram, seperti umpamanya kopi, kemudian teh, ada unsur haramnya tidak? Tidak. Umpamanya sayur-sayuran atau telur, memasak telur direbus. Apa ngandung babi enggak? Enggak ngandung babi. Tapi yang masaknya Yahudi, Nasrani atau bahkan ateis, maka tetap halal. Ya. Kecuali kalau pertama
mengandung unsur yang haram. Kedua, tidak mengandung unsur yang haram tapi wajan tempat memasaknya yang juga biasa dipakai memasak apa? Barang yang haram. Masak babi, masak apalagi yang haram yang seperti itu, bangkai. Karena daging-daging yang disembelih oleh mereka pada hakikatnya bangkai. Bahkan untuk sekarang di Eropa dan Amerika tidak disembelih, bahkan menyembelih itu dilarang. Sapi, kambing gitu, itu cuma ditembak saja otaknya, langsung mati. Kalau ayam cuma disetrum dengan voltase yang tinggi, gurbuk, langsung mati. Itu bangkai, ya, haram, tidak boleh untuk kita makan. Walaupun itu ayam, walaupun itu kambing, walaupun itu sapi, ya, terus dimasak, maka haram, tidak boleh. Nah, kalau pancinya wazannya juga memakai hal itu, maka walaupun yang dimasaknya yang halal, maka tidak boleh. Kedua, piring yang dipakai untuk makan. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, saya hidup di lingkungan ahlul kitab. Mereka suka memberi saya makanan. Ya, apa boleh saya makan mereka? Kata Nabi SAW, ya, bila makannya halal dan kamu cuci sendiri piring yang dipakai kamu makan, cuci. Untuk memastikan bahwa ini apa? Bersih. Sebab kalau yang nyuci ahlul kitab belum tentu bersih dari kandungan keharaman makanan sebelumnya. Maka kamu cuci sendiri, kemudian makannya halal, maka boleh, ya. Baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Wallahu a'lam. Apakah ada perbedaan mendasar antara istilah khauf dan khasyah? Apakah istilah khasyah bisa dipakai kepada selain Allah? Misal takut jatuh dari tempat tinggi, takut mudarat dari binatang buas dan seterusnya. Ya, ini sudah kita terangkan perbedaannya. Kalau khasyah, takut berdasarkan ilmu. Ilmu tentang apa yang kita takuti, baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk. Kita takut kepada ular, itu khauf apa khasyah? Khasyah, karena kita tahu ular. Ular itu berapa? Berbisa. Kalau mematuk kita, kita bisa mati. Maka kita takut. Takutnya karena apa? Karena ilmu tentang ular. Padahal bentuknya kan kecil. Ya kecil, ya juga merayap. Kalau berantem kita sama dia, menang mana? Tergantung kitanya. Tapi kita umumnya bisa menang deh, ya. Bisa kita tangkap kalau tahu teori caranya dan mentalnya cukup. Atau kalau enggak, ambil batu atau kayu dari kejauhan, jebrot sampai pejet, ya. Tapi kita tetap takut. Itu takut itu khasyah. Karena berdasarkan ilmu. Kita tahu apa yang kita takuti, ya. Kepada Allah juga khasyah. Karena kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi kadar khasyah kita kepada Allah harus jauh di atas segala-galanya. Itu khasyah. Kalau khauf, bahasa kitanya khawatir. Khawatirlah takut kepada sesuatu tanpa ilmu. Kita nggak tahu apa yang ditakutinya dan bagaimana kejadiannya kalau yang ditakuti itu menimpa kita. Atau apakah itu pasti nggak teralami oleh kita, kita nggak tahu. Seperti contoh umpamanya tengah malam kita lewat tempat sepi. Ada rasa takut? Ada. Apa yang ditakuti? Belum pasti. Mungkin di sana ada begal yang nunggu, ya. Mungkin di sana ada ular berbisa atau binatang buas yang menerkam. Mungkin di sana ada jin jahat yang bila kita lewat sana ganggu. Mungkin saja tidak ada apa-apa, ya.
Ada perasaan takut? Ada. Apa yang takuti? Belum tentu, belum jelas. Dan belum tentu yang ditakuti itu teralami oleh kita. Itu khauf. Terus khauf kita kepada Allah bagaimana? Nah, kepada makar Allah, kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita di masa yang akan datang. Apa kita akan mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita nggak tahu. Betapa banyaknya orang yang beribadah sejak muda terus, tapi ketika tuanya berhenti ibadah, belot bermaksiat, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang sejak muda durhaka terus, menjelang kematiannya dia tobat dan bagus tobatnya, ibadah bagus ibadahnya, dan mati dalam keadaan demikian dia husnul khatimah. Itu teralami oleh banyak orang. Al-Quran menerangkan, hadis menjelaskan. Kita khawatir itu menimpa kita, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu khauf kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Wallahu a'lam. Bila seorang takut ia tidak bisa membayar hutang riba, tapi ia sudah terlanjur mengajukan hutang riba dengan alasan gak bisa berangkat kerja. Gak bisa berangkat kerja lalu riba gitu. Apakah ia tidak mengajukan hutang riba untuk motor? Apakah itu takut yang tabii? Iya. Takut kepada dosa riba itu harus jauh lebih besar daripada takut tidak kerja. Takut tidak kerja sesuatu yang tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Takut nggak bisa kerja, akhirnya nyicil motor dengan mengandung unsur riba. Tidak kerja karena ada uzur terlambat macet, dosa apa tidak? Tidak dosa. Paling dikasih SP. Tapi kalau riba, wah itu mah dahsyat azabnya dunia dan akhirat, ya. Terbalik ini, ya. Lebih baik ngangkot tapi bebas riba daripada gagah pakai motor tapi hasil riba. Pak Ustadz, apakah di surga tidak ada lagi hawa nafsu? Dalam wujud apakah kelak nanti keadaan kita di surga? Wujudnya kita seperti kita. Tidak berubah jadi monyet atau jadi Superman. Tapi ukuran para ahli surga seukuran Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Usianya kira-kira 30 tahun. Puncak perpaduan antara puncak stamina dan kedewasaan. Kalau di bawah itu belum dewasa. Kalau di atas itu dewasa tapi sudah loyo. Tapi ini pas 30 tahun. Dan tingginya setinggi kira-kira 60 hasta. Hampir 30 meter. Nabi Adam ke sini nggak akan bisa masuk gitu. Nah, sebesar itu kita, ya. Tidak adakah hawa nafsu? Nggak ada hawa nafsu. Kalau yang dimaksud hawa nafsu itu secara syar'i. Apa hawa nafsu? Sumiyal hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa nafsu karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan. Maka setiap keinginan, pikiran, ucapan, perbuatan termasuk pemahaman yang bisa menjerumuskan orangnya ke dalam neraka itu hawa nafsu. Itu di dunia. Di akhirat tidak ada lagi yang seperti itu. Apakah termasuk nafsu makan, nafsu syahwat? Itu bukan hawa nafsu. Ya, di dalam bahasa kita tetap disebut nafsu, nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu seksual, nafsu kerja gitu ya. Terus hawa nafsu. Sama istilahnya tapi beda mana. Dalam bahasa Arab beda istilah. Kalau yang tadi memasukkan orang ke dalam neraka disebut hawa, nafsun itu maknanya jiwa. Nah, kalau motivasi
Seperti kita menyebut nafsu makan, nafsu seksual, nafsu kerja, dalam bahasa Arab disebut dafi atau jamaknya dawafi, pendorong, stimulan. Itu kan beda. Kita merasa bingung itu karena sama-sama istilahnya nafsu. Kalau emosi disebut nafsu, kamu nafsu itu maknanya apa? Nah, emosi marah. Oh, kamu nafsu makannya gede, berarti gembul. Kayak gitu, sama-sama disebut nafsu ya. Jangan ikuti hawa nafsu. Oh, berarti ya hawa nafsu itu al-hawa dalam bahasa Arabnya ya. Jadi di dunia tidak, di akhirat tidak ada lagi hawa nafsu. Tapi motivasi makan selera seksual itu gede bingit ya. Dan itu yang membuat makan menjadi enak dan nikmat. Apakah merampas hak orang lain tobatnya diterima? Diterima kalau benar tobat dan syaratnya dipenuhi. Salah satu syaratnya hak orang itu harus dikembalikan. Umpamanya kita pernah menyuri pulpennya, tobat, tapi pulpennya tetap kita pakai, nggak tobat, nggak diterima, kembalikan. Tapi sudah habis, beli lagi yang baru. Jangan sampai, nih saya pernah mencuri pulpenmu, saya kembalikan, sudah habis. Yang dia curi tintanya berarti ya, ganti dengan yang baru. Kalau umpama yang pernah kita rampas adalah kehormatannya, pernah kita hina dia di hadapan banyak orang, kembalikan kehormatannya, kita ralat hinaan kita di hadapan orang-orang itu. Dulu saya pernah ngomong dia itu begini-begini, itu salah, saya khilaf, saya keusap setan waktu itu. Dia tidak seburuk yang saya ucapkan. Ralat, kembalikan lagi nama baiknya ya. Itu baru diterima. Sedangkan di dunia tidak bisa minta maaf atau dibersihkan dulu dosanya di neraka. Tidak bisa minta maaf ke orangnya. Kenapa tidak bisa? Tidak berani gitu. Kalau orangnya masih ada harus berani. Mencacinya berani kok, minta maafnya nggak berani ya. Kalau orang itu nggak tahu di mana atau sudah mati, kita baru tobat sekarang. Kalau hak yang kita ambil dari dia itu berupa barang, kembalikan ke ahli warisnya. Jalin hubungan baik dengan ahli waris. Doakan ampunan bagi orang tersebut, orang yang sudah mati tersebut ya. Kalau umpamanya ahli warisnya juga tidak ada, nggak tahu di mana, putus informasi tentang dia, barang itu kita sedekahkan atas nama dia. Dengan tekad kalau nanti ahli warisnya ditemukan ganti lagi, dan itu menjadi sedekah dia ya. Begitu cara tobatnya. Terakhir ya. Bagaimana cara menasihati saudara yang mengancam akan berbuat maksiat karena sudah terbelit hutang riba dan minta saya bantu melunasi hutang-hutangnya tersebut. Mengancam akan berbuat maksiat. Soalnya kalau nggak dibantu saya mau zina gitu, saya mau mabok gitu. Pertama, kalau ada saudara kita, kawan terjerat riba dan dia mau tobat, dia sudah menyesal, waktu ribanya belum tahu, sekarang tahu mau tobat tapi kesulitan dan kita mampu membantunya, bantulah. Kecuali kalau orang itu minta bantuan itu bukan karena tobat, tolong lunasi dulu, nanti saya ganti. Kita lunasi, dia mengajukan kredit baru yang lebih besar. Lalu hasil pinjaman itu dibayarkan ke kita sebagian, sebagian lagi dipakai untuk usaha, untuk motor, untuk mobil atau yang lain. Itu jangan. Membantu dia itu bukan untuk menghentikan riba dia kalau begitu, tapi untuk melestarikan kebiasaan dia berhutang riba ya, jangan dibantu. Tapi kalau dia sudah betul menyesal, nangis-nangis, saya takut azabnya gimana ya, tapi saya nggak mampu, bantu ya, lunasi, lalu dia nyicil ke kita. Asal ini orang benar amanah, ke bank bisa nyicil tiap bulan, tapi ketika kita tolong ke kita nggak bisa nyicil, kabur. Itu banyak ya,
yang kejadian gitu. Itu yang membuat orang yang berjiwa penolong menjadi apa? Kapok. Saya punya pengalaman. Ada ibu-ibu nih yang kaya, ada kawannya katanya. Bukan ibu-ibu yang kaya. Ada ibu-ibu yang ngeridit mobil, takut terhadap dosa ribanya. Tapi waktu itu belum tahu, sekarang sudah tahu. Gimana solusinya ya Ustadz ya? Untuk melunasi semuanya belum mampu, nyicil tiap bulan bisa. Nah saya bilang coba kalau ada kawan yang bisa membayarkan dia lunas lalu nyicil ke dia. Langsung saat itu ada SMS ke saya, ada WA kata, Ustadz ibu tadi suruh hubungi saya bantu. Langsung saya hubungkan. Udah nggak tahu gimana. Beberapa bulan kemudian si yang ngebantu ini telepon saya, Ustadz, ibu yang dulu saya bantu kabur, gimana Ustadz? Ya ampun, HP-nya nggak bisa dihubungi, diganti nomor, alamatnya saya nggak tahu, saya husnudon karena Ustadz yang menganjurkan. Duh, jadi ketempuhan buntut maungnya, jadi terkena getahnya. Apa yang terjadi? Setelah itu si ibu itu kapok. Yang lain juga yang tahu kasus ini kapok. Saya juga kapok. Gak mau lagi menghubungkan ya. Ada yang nge-WA ke saya berkali-kali kasusnya sama Ustaz, saya terjerat tiba, tolong hubungkan saya dengan ibu yang enggak, saya bilang. Apalagi orang ini gak kita kenal kan ya. Ada yang modus banyak, ada orang yang nge-WA ke saya. Kalau gak salah dari Cikarang. Mungkin hadir, wallahu alam. Saya fulan, saya kejebak ini bisa bantu enggak? Memang mengenaskan gitu ya. Akhirnya enggak saya respon dulu, saya lebih merespon hubungi ustadz setempat. Ustadz itu yang paham dia ya. Jangan ustadz luar kota. Nah, sudah beberapa bulan kemudian ada SMS lagi, ya WA lagi, WA yang tadi enggak saya hapus. Muncul lagi dari nomor yang sama, kasusnya beda, namanya beda. Ustaz saya fulan, saya punya kasus ini, sama tragisnya. Kok nomornya sama, orangnya berbeda, kasusnya berbeda? Nggak saya respon, saya mulai curiga. Beberapa bulan kemudian WA lagi, orangnya beda, kasusnya beda lagi. Anak saya dioperasi harus begini, nggak bisa keluar karena nggak punya uang, Ustaz gimana? Ini namanya beda, kasusnya beda, nomornya sama. Jangan-jangan ini apa? Modus. Udah, makanya sejak saat itu setiap ada yang WA begitu nggak saya hapus. Agar nanti diketahui. Nanti berapa bulan akan WA lagi dengan kasus yang berbeda tapi intinya UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya minta duit, UUMD gitu ya. Seperti ada yang seperti itu. Jadi adanya kasus seperti itu membuat kita bingung kalau ada yang mau minta tolong. Kita bisa menolong. Tapi ada apakah orang ini benar apa tidak? Karena beberapa kali kasus ini adalah modus. Walaupun mungkin ada satu dua yang benar, ada mungkin. Nah jadi kasihan yang benernya ya. Kondisinya real, nyata gitu, benar begitu. Tapi kita tidak bantu karena apa? Curiga. Curiga itu modus, padahal kita mampu membantunya ya. Terus terang bingung menghadapi orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.